Jika kondisi terpenuhi, nah maka apa outputnya. Gitu. Begitu juga dengan fuzzy logic, itu masih berkaitan dengan aturan if then. Nah, kemudian di data driven, nah ini kita akan membuat model AI berdasarkan data historical yang sudah ada, gitu ya. Di mana nantinya dari data driven ini kita akan menggunakan machine learning, ada yang namanya supervised learning, kemudian ada yang unsupervised learning, reinforced learning, dan juga ANN atau deep learning gitu ya. Nah, tapi untuk matoka ini kita berfokus di supervised learning dan juga unsupervised learning-nya. Nah, kemudian di data driven ya teman-teman ya, kita bisa memecahkan permasalahan klasifikasi, regresi, dan juga clustering gitu ya, di mana masing-masing jenis problem ini bisa dipecahkan dengan metode yang berbeda-beda gitu ya, di mana nanti di pertemuan keberapa tadi itu, setelah UTS, nah kita akan mendalami atau mencoba metode-metode ini dan kita bandingkan mana yang lebih bagus hasilnya sesuai dengan kasus yang diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian terkait metode penyusunan simbolik AI ya, baik itu simbolik AI ataupun data driven. Nah, yang pertama kita harus mengetahui masalahnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau di simbolik AI untuk memecahkan masalah tersebut atau untuk membuat solusinya, nah kita harus mengakuisisi pengetahuan dari expert gitu ya, baik itu dengan cara wawancara ataupun dengan studi literatur pustaka-pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita bangun representasi pengetahuannya atau rules-nya gitu ya. Kemudian kita bangun sistem engine-nya, kita implementasikan. Nah, yang di akhir kita lakukan uji dan validasi. Nah, kita bandingkan apakah engine yang kita buat itu sudah sesuai dengan keputusan pakar. Nah, selanjutnya apabila di kemudian hari ada aturan yang perlu diperbaiki atau diupdate kembali, nah itu kita lakukan ketika tahapan pemeliharaan dan update ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di penyusunan, metode penyusunan data driven AI ya, sama tadi di awal kita harus identifikasi dulu permasalahannya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengumpulan data. Nah, data-data apa saja kira-kira yang relevan atau berkaitan dengan masalah tersebut, gitu kan? Kemudian kita lakukan data preprocessing. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini, teman-teman. Kita akan melakukan pemrosesan data berdasarkan permasalahan yang diberikan nanti, seperti itu. Kemudian kalau pemilihan metode dan data training ini nanti di pertemuan setelah UTS, seperti itu. Nah, kalau untuk pengumpulan data, nah di sini ada banyak caranya ya teman-teman ya. Bisa observasi, maksudnya ini datanya kita kumpulkan dari sensor, dari IoT ataupun dari eksperimen di laboratorium. Nah, kalau wawancara dan kuesioner ini biasanya kita gunakan apabila kita ingin melihat atau memiliki data persepsi atau opini nih dari pengguna. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mempunyai data realisasi gitu ya, dari kinerja ataupun dari apa yang bukan sifatnya persepsi, nah kita bisa ambil dari dataset publik. Di sini ada Kaggle, ada UCL Machine Learning Repository, ataupun kalau misalnya ada teman-teman membutuhkan data dari Indonesia, nah silakan teman-teman bisa explore websitenya BPS di situ. Kemudian kita juga bisa melakukan web scraping nih, gitu ya. Nah, untuk web scraping ini lebih ke pengambilan data teks ya teman-teman ya yang ada di internet. Nah, tapi untuk yang web scraping ini lebih detailnya akan teman-teman explore di mata kuliah yang lain gitu ya, di Big Data. Nah, selanjutnya kita masuk di
preprocessing data. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan pengolahan data, nah kita harus memastikan data yang kita miliki itu sudah bersih ya teman-teman ya. Bersih, konsisten, kemudian template-nya sudah sesuai atau formatnya sudah sesuai gitu ya. Sehingga data tersebut sudah siap untuk dianalisis. Nah, jadi di sini untuk metode pemrosesan data, nah ini yang paling simpel kita lakukan cleaning teman-teman. Gitu ya. Cleaning kita menghapus data yang duplikat di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita menangani missing value-nya. Nah, missing value bisa kita tangani misalnya dengan mengganti atau mengisinya dengan nilai rata-rata gitu ya. Atau dengan nilai median. Atau ada lagi nilai modus gitu ya, nilai yang paling sering muncul. Nah, kemudian atau bisa juga data missing tersebut kita hapus gitu ya, hapus satu barisnya. Kemudian cleaning yang selanjutnya ada yang namanya mendeteksi outlier nih. Nah, untuk mendeteksi outlier, nah nanti kita bisa gunakan dengan Z-score atau IQR gitu ya. Kita lihat dari nilai Z-score dan juga IQR-nya. Nah, kemudian setelah kita cleaning, nah kita bisa melakukan transformasi nih, gitu ya. Transformasi ini berupa penyamaan format nih. Penyamaan range nilai gitu ya. Misalnya kita mau menormalisasi data yang kita miliki supaya berada di range yang sama gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan standarisasi untuk misalnya membuat standar untuk skill-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan encoding, jadi kita melakukan penggantian label ya, penggantian ini, nanti contohnya kita lihat di slide selanjutnya. Dan juga ada yang namanya reduction gitu ya. Reduction ini kita bisa melakukan dengan metode principal component analysis dan juga feature selection. Seperti itu. Nah, kalau untuk menghapus duplikat dan juga menangani missing value ini tidak begitu rumit ya teman-teman ya. Kita bisa menghapus, kita bisa mengecek kalau ada data yang duplikat. Nah, duplikatnya satunya kita hapus gitu ya. Kalau misalnya ada yang missing value, nah kita bisa ganti dengan kalau nilai angka berarti kita nilai datanya numerik, berarti kita bisa pertimbangkan untuk mengganti dengan nilai min-nya gitu ya, atau nilai rata-ratanya. Nah, tapi kalau nilainya berupa teks, nah kita bisa pertimbangkan menggunakan nilai modus ataupun mediannya, nilai tengahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang membutuhkan perhitungan yaitu adalah cleaning dengan mendeteksi outlier. Nah, tujuannya di sini untuk memastikan data yang dipakai untuk analisis itu lebih bersih, akurat, dan juga bisa mengatasi atau mengungkap anomali yang penting gitu ya, supaya nanti datanya menjadi lebih bagus, hasilnya menjadi lebih bagus. Nah, kalau untuk outlier, deteksi outlier tadi ada dua caranya ya teman-teman ya, ada menggunakan dengan melihat Z-score-nya dan juga dengan melihat nilai IQR-nya. Nah, ini cara perhitungannya berbeda ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Z-score, nah kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Z sama dengan nilai data dikurang rata-ratanya berapa dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ini rumus manualnya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini apabila nanti nilai Z-nya itu lebih dari 3, nah sering dianggap data tersebut outlier teman-teman. Itu ya. Nah, untuk perhitungan outlier, melihat outlier dengan Z-score ini, kelebihannya cocok untuk data yang berdistribusi normal nih. Nah, tapi kurang cocok apabila data yang kita miliki tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Ini untuk yang Z-score. Nah, mana ini? Satu lagi kehilangan ya, sebentar ya.
Mana tadi dia ini. Nah, itu tadi yang Z-score. Nah, selanjutnya halo, suara saya masih terdengar teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya untuk yang deteksi outlier dengan IQR ya. Nah, di sini untuk deteksi outlier ini kita melihat dari nilai kuartilnya teman-teman. Kita lihat dari nilai kuartil 1 dan juga kuartil 3-nya. Nah, kalau kuartil 1 berarti dia yang posisinya di 25% ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang ketiga itu yang berada di sebelah kanan atau yang dia posisinya di 75%-nya. Nah, perhitungannya seperti ini, IQR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menemukan nilai IQR, nah kita hitung nih batas bawah dan juga batas atas dari fitur tersebut gitu ya. Dari kolom tersebut atau dari data yang kita miliki. Nah, jadi di sini aturan umumnya yang dikatakan outlier itu adalah nilai yang berada di bawah batas ini dan juga nilai yang berada di batas atasnya. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk deteksi outlier dengan rumus IQR ini, dia lebih cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Z-score tadi cocok untuk data yang distribusinya normal. Nah, kalau yang IQR ini cocoknya untuk data yang tidak normal distribusinya. Nah, tapi kelemahannya dia sangat sensitif dengan jumlah data ya. Nah, kalau data setnya kecil atau sedikit kurang cocok mendeteksi outlier dengan rumus yang ini. Oke, nah supaya tidak terlalu banyak ini, sebelum kita mulai praktikum saya absen dulu ya teman-teman ya. Mana ini? Kita mulai absen dari kelas A dulu ya teman-teman ya. Alfian? Alfian ada? Tidak ada. Farah Alia? Hadir, Bu. Reza Ardian? Tidak ada. Ega? Hadir, Ibu. Oke, Ega? Tidak ada. Andara Bulan? Hadir, Bu. Ratih Dian? Hadir, Bu. Sasi Elok? Hadir, Bu. Fatur? Hadir, Ibu. Adelillah? Hadir, Bu. Louis Franklin? Tidak ada. Nurul Hasanah? Siapa? Hadir Bu, hadir Bu. Nurul? Nggak ada. Oke. Zahra? Hadir, Bu. Dias? Hadir, Bu. Fadil? Fadil Afandi hadir, Ibu. Fadil Pradana? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nabila?
Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Reviana, oke. Andi Rania, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Bu. Sacio, Hadir, Bu. Joanna, Hadir, Bu. Xiaoqi, Hadir, Bu. Nasiwa, Hadir, Bu. Aurelia, Hadir, Bu. Gea, nggak ada. Ahmad Walwildani, oke. Ahmad mana Ahmad? Ahmad Walwildani ada? Nggak ada. Diah Wiraloka, Ya, Amin. Dia hadir, Bu. oke. Oke, kita absen kelas B dulu ya. Selanjutnya siapa ini? Ya, Riza, mana Riza? Hadir, Bu. Riza? Mana Riza? Riza mana? Kok Reza? Riza. Abu Yazid Kusnuriza. Nggak ada. Meisya, Hadir, Ibu. Sheila, Hadir, Bu. Esther, Hadir, Bu. Oswit, Ika, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Bu. Fadil Afandi, Fadil Afandi hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Fajwa, Hadir, Bu. Siti Hafizah, Hadir, Bu. Syahrul, Hadir, Bu. Izaz, Izaz nggak ada. Yuri, Hadir, Ibu. Marcella, Hadir, Bu. Kimberly, Hadir, Bu. Leila, Hadir, Bu. Laode, Hadir, Bu. Murniasi, Hadir, Bu. Salsabila, Salsabila, nggak ada. Ade Novita, Hadir, Bu. Isna, Hadir, Bu. Naufa, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Nurjana, Hadir, Bu. Betari, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Ibu. Ernike, Hadir, Ibu. Yohan, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Azizah, Hadir, Ibu. Najwa, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Alicia, Hadir, Bu. Rizal, Hadir, Bu. Rizky Taufik, Hadir, Bu. Nada, Hadir, Ibu. Angelika, Hadir, Bu. Dewi Utari, Hadir, Bu. Ricci, Hadir, Bu. Silvana,
Hadir, Bu. Oke. Oke, nah selanjutnya kita akan ini ya teman-teman ya, mana nih? Ibu, Iya, siapa itu? Ibu, mohon maaf, saya Ega dari kelas A. Tadi jaringannya agak rusak, Bu, jadi aku nggak sempat absen tadi. Oke. Izin Ibu, Iya, siapa itu? Muhammad Abu Yazid. Iya, gimana? Saya tadi belum terpanggil, sudah terpanggil, tapi speaker saya belum bisa Ibu. Oke. Oke, sudah ya. Izin Bu, Ahmad Alfian Terima Yahya. kasih. Ahmad Yaya ngapain lagi nih Ahmad Yaya ini? Ini Bu, saya sambil kerja Bu. Sambil kerja. Iya Bu, Kerja di mana? di depan Salwa Bu. Apa itu? Danus, bukan? Kafe terasa Bu. Oke. Nah, walaupun sambil kerja sambil nyimak ya, diikuti praktikumnya ya teman-teman ya. Siap Bu. Nah, selanjutnya kita mana ini? Nah, selanjutnya kita akan mulai praktikumnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kasus nih, gitu ya, kasus data pelanggan e-commerce di Kalimantan Timur. Nah, jadi di sini ada sebuah perusahaan e-commerce regional yang beroperasi di Kalimantan Timur. Dia ingin meningkatkan retensi pelanggan dan juga memahami pola perilaku konsumen. Nah, jadi platform ini digunakan oleh pelanggan dari beberapa kota seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, hingga Tarakan. Nah, jadi perusahaan ini dia mencatat data demografis ya, data demografis, finansial, dan juga perilaku online pelanggan dari tahun 2020 hingga 2025. Nah, jadi data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti riwayat transaksi, interaksi di aplikasi atau web, hingga survei kepuasan. Nah, datanya teman-teman silahkan akses di ini ya, s.itkacid garis miring data preprocessing 1. Nah, silahkan di-download dulu untuk datanya. Nah, selanjutnya, tapi dari data tersebut, kalau kita lihat masih belum bersih gitu ya. Jadi datanya tidak bersih secara sempurna. Jadi ada pelanggan yang tercatat secara ganda karena kesalahan input, dan juga ada beberapa kolom yang memiliki missing value. Nah, misalnya